Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dalam pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Sebenarnya di pertemuan kali ini sudah habis sebenarnya. Saya hanya menambahkan materi tentang e-commerce karena menurut saya ini penting bagi kalian, di mana e-commerce ini sudah kalian rasakan, sudah kalian jalani ya, sudah kalian istilahnya mengaplikasikannya dengan baik, sehingga ini perlu kita sampaikan dasar-dasarnya sehingga nanti di mata-mata kuliah selanjutnya mungkin nanti ada pembahasan tentang e-commerce, nanti kalian bisa memahaminya lebih jauh. Untuk flashback lagi kemarin dalam perkuliahan yang saya sampaikan kita membahas tentang bagaimana sistem informasi pemasaran ya. Sistem informasi pemasaran itu begitu penting sehingga sistem informasi pemasaran ini kalian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana sehingga perlu adanya informasi pemasaran yang istilahnya akurat ya. Semua menyeluruh sehingga keputusannya atau keputusan pemasarannya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu hanya flashback saja. Oke, sebelum kita mulai, kalau misalnya kedengaran suara kompresek itu suara hujan ya. Hujannya deras di sini. Ya, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oke, saya mulai e-commerce. Jadi e-commerce ini sekali lagi sudah sebenarnya tidak ada ya zaman dahulu ya. Sebenarnya e-commerce itu adalah sebuah perdagangan yang lewat lewat di mana manusia sudah melaksanakan perdagangan yang dilaksanakan pada awal peradaban yang semenjak ada manusia yang kalau kalian tahu kemarin di awal-awal pertemuan sudah saya jelaskan bagaimana manusia itu mengenal adanya pemasaran ya. Jadi mulai adanya produksi dan sebagainya hingga sampai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perdagangan itu atau pemasaran itu terus berkembang. Nah, sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk perdagangan sengaja berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan pengguna kini ialah e-commerce atau elektronik commerce atau perdagangan elektronik ya. E-commerce merupakan salah satu teknologi perkembangan pesat dalam dunia perinternetan. Nah, pengguna e-commerce begitu biasanya disingkat sebenarnya dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen bahkan pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih e-commerce itu? Marilah kita lihat pada definisi para ahli. Menurut Mariza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce yang dikenal dengan e-com diartikan sebagai satu cara berbelanja, berdagang secara online, atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet. Menurut David Baum, e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Brian E. Garner, e-commerce dikenal e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online atau internet. Roger Clark, e-commerce adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantunya. Itu menurut para ahli ya. Sehingga definisi e-commerce itu adalah bagian dari elektronik bisnis
Dan secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Dengan kata lain dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian tersebut, e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Jenis-jenis transaksi yang dilakukan di e-commerce itu ada 6 ya. Ada B2B, B2C, C2C, C2B, non-business electronic commerce, dan inter-business electronic commerce. Apa itu? Nah, ini pengertiannya. Nah, kalau B2B itu sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis, jadi sesama bisnis ya, sesama penyedia bisnis. B2C itu merupakan transaksi retail dengan pembeli individu. C2C merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. C2C ini ya. Consumer to business to C2B, retail dengan pembeli individual. Non-business electronic commerce yaitu kegiatan non-bisnis sebagai lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain sebagainya. Kayak universitas, lembaga pendidikan, terus kursus-kursus elektronik yang itu bisa dimasukkan di sini. Dan inter-business electronic commerce, kegiatan meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lainnya. Jadi ini segala aktivitas perusahaannya menggunakan elektronik, kayak Google gitu ya contohnya. Nah itu. Ini 6 transaksi yang sering dilakukan di transaksi e-commerce. Nah, bagaimana dengan keuntungan dan kerugian kita menggunakan e-commerce? Tentu segala sesuatunya itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, sejauh mana keuntungan dan kerugian kita menggunakan e-commerce ini? Kalau di sini ada 3 ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keuntungan dan kerugiannya bisa didapatkan dari pada produsennya sendiri, pada konsumennya sendiri, dan masyarakat umum serta pemerintah. Tentunya ini pemerintah memegang regulasinya ya, menentukan bagaimana e-commerce yang bisa dilakukan dan dilarang di dalam e-commerce itu. Nah, di sini juga pemerintah juga akan menikmati keuntungannya dari kita melakukan transaksi e-commerce. Nah, kita lihat satu persatu. Bagi produsen adalah yang pertama adalah bisa memperlihatkan produk apa adanya dengan secara natural ya, tanpa ongkos cetak. Jadi bisa memfoto, produsen itu bisa memfoto produknya seperti ini, penampakannya seperti ini, warnanya seperti ini, kerut-kerutnya sampai tampak. Nah, itu bisa dan tanpa biaya cetak. Terus bagi produsen itu membuka toko online itu lebih aman dibandingkan toko biasa karena satu, keamanannya itu harus punya satpam misalnya ya. Kalau di online tidak, hanya online perlu pengamanan dari hacker aja ya. Jadi lebih aman dibandingkan kita memiliki aset dan harus dijaga seperti toko tersebut atau toko secara konvensional. Berjualan di dunia maya atau internet tidak mengenal hari libur. Nah, ini keuntungannya bagi produsen. Jadi produsen bisa terus melakukan transaksi tanpa dibatasi dengan hari-hari libur. Kalau toko konvensional kan ada hari liburnya karena yang jaga manusia jadi harus libur dulu. Nah, ini enggak. Kalau di dunia maya kita bisa bertransaksi di hari-hari apa saja. Tanpa batas-batas wilayah dan waktu. Nah, ini orang dari Irian Jaya bisa beli produknya di Jawa. Yang nggak ada di Irian Jaya bisa dibeli di Jawa. Yang nggak ada di Jawa bisa dibeli di Irian Jaya. Nah, misalnya kita butuh sagu misalnya ya. Di sini sagunya jelek-jelek misalnya. Kita kepingin sagu yang original misalnya. Nah, kita pesan di sana, orang-orang di sana bisa ngirim ke sini.
Revenue stream, arus pendapatan yang baru. Jadi, produsen bisa mendapatkan, arus pendapatan yang baru ya, yang mungkin sulit dan tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Meningkatkan pangsa pasar. Nah, dengan adanya kita melakukan e-commerce, maka, secara tidak langsung, di produsen itu memperluas pasarnya. Jadi orang-orang bisa melihat, oh ternyata, eee, ini tuh ada produknya ini toh. Nah, jadi orang, yang awalnya nggak tahu, jadi tahu adanya produk tersebut. Jadi secara cepat bisa meningkatkan, pangsa pasarnya tanpa melalui riset dan sebagainya ya. Ketika kita me-launching-kan sesuatu akan ketahuan di seluruh dunia. Menurunkan biaya operasional, jelas ya, penggunaan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam. Nah, 24 jam dalam 7 hari. Nah, ini kalau, manusia tentunya nggak mau ya, pasti, butuh cost yang lebih, lembur dan sebagainya, sehingga meningkatkan biaya operasi. Kalau dengan menggunakan e-commerce, bisa menurunkan biaya operasinya. Penghematan besar yang dimungkinkan melalui email, misalnya distribusi, cetak apa gitu bisa melalui email ya, tanpa melalui biaya kurir dan sebagainya. Nah, bagi konsumen apa? Nah, ini kalau bagi konsumen, keuntungannya adalah memungkinkan transaksi jual beli secara langsung, mudah dan nikmat. Nah, ini ya. Jadi konsumen bisa melihat secara langsung, tanpa kesulitan mungkin cuaca atau kendala apa, jadi dia bisa langsung melakukan transaksi dengan cepat. Konsumen tidak perlu membayar lebih untuk barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, biasanya kan ada istilahnya calo atau pedagang perantara dan sebagainya, ini tidak ada. Jadi langsung kita ke produsennya atau penjualnya ya. Menggunakan digital cash atau, electronic cash, e-cash, uang elektronik yang sudah kita, gunakan di tol ya, di tol atau di transaksi-transaksi OVO, transaksi yang lainnya sudah kita gunakan, jadi lebih aman. Jadi konsumen tidak perlu membawa uang bergebok-gebok untuk membeli mobil, hanya cukup dengan satu kartu, sehingga kita bisa melakukan transaksi secara aman. Memberikan kesempatan bagi konsumen yang berada di belahan dunia, manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau servis yang disajikan dari belahan dunia yang berbeda. Nah, misalnya ada barang yang kepingin kita nikmati di Amerika gitu ya, atau di Inggris, atau di Arab Saudi misalnya, kebabnya Turki misalnya, yang original seperti apa, kita bisa melakukan transaksi-transaksi di sana, misalnya ini ya, misalnya. Memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk atau servis yang terbaik. Jadi kita bisa milih di e-commerce itu, seperti kita melakukan di Gojek atau Grab dan layanan-layanan elektronik lainnya ya. Tokped atau Lazada, kita bisa memilih barang-barang, bahkan tokonya yang paling reputable ya. Nah, jadi kita bisa memilih barang yang terbaik untuk memberikan, kepuasan bagi konsumennya. Memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Biasanya ada komen-komen di sana ya, bagaimana, pengalaman menggunakan produk ini, sip, bintang 5, bintang 4 gitu ya. Nah, itu biasanya konsumen-konsumen di situ bisa kita bertukar pengalaman, bagaimana kalau misalnya penggunaannya nggak bisa gitu ya, "Ini kok nggak bisa sih, nggak bisa digunakan," misalnya seperti itu. Nah, itu di sana bisa ada forumnya, ya, biar bisa digunakan untuk bertukar pengalaman. Nah, bagi masyarakat umum dan pemerintah apa sih manfaatnya? Mengurangi kemacetan, dan mereduksi polusi udara karena transaksi e-commerce dilakukan di rumah ya, dengan, perangkat elektronik. Jadi kita tidak perlu berdesak-desakan, mengantri dan sebagainya, sehingga mengurangi kemacetan di jalan dan mereduksi polusi udara. Meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk atau servis yang terbaik. Ya, tadi sudah saya jelaskan, bisa milih-milih produknya harganya berapa dan sebagainya ya. Jadi kita lihat produknya, nah itu sehingga kita bisa memilih produk yang cocok untuk keinginan kita. Mengurangi pengangguran, nah, karena masyarakat bergairah untuk berbisnis
dengan e-commerce ini. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat jelas, nanti masyarakat akan semakin eee, bernaluri bisnis ya. Bagaimana yang bisa dijual di e-commerce ini apa? Pasti akan mencari-cari peluang-peluang pasar yang lebih, istilahnya lebih menguntungkan ya, bisa berkesempatan untuk semua bisa dipasarkan bahkan jasa bisa dipasarkan di, e-commerce ini. Jadi apa saja nanti akan berpikir, untuk bisa, berbisnis sehingga mengurangi pengangguran ya, juga meningkatkan daya kreativitas. Bisa membuat apa, misalnya bisa merajut misalnya, langsung di-e-commerce-kan, orang bisa beli rajutan kita dan sebagainya. Nah, di samping keuntungannya, e-commerce itu juga ada kerugiannya. Nah, kerugiannya apa? Satu, 2, nah ini, yang pertama adalah meningkatkan individualisme. Nah, ini susah kalau sudah individualisme, orang tidak peduli dengan orang lain, sehingga sosialnya rendah. Kita tidak peduli dengan orang lain sehingga akhirnya kita, hidup berdiri sendiri ya, nggak butuh siapapun misalnya, bisa nanti mencoreng Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tidak ada persatuan, tidak ada tepos seliro, akhirnya hilang semua ya. Meningkatkan individualisme, para pedagang elektronik seseorang dapat berinteraksi dan mendapatkan barang jasa yang diperlukan tanpa bertemu dengan siapapun. Terkadang menimbulkan kekecewaan, apa yang dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Nah itu kadang-kadang, tidak sreg ya, tidak sreg atau tidak sesuai dengan pengharapan. Bahkan, ada toko-toko yang, menjual HP dikasih batu bata. Nah ini susah ini kalau seperti ini akan menimbulkan, kreativitas. Tapi ini bisa dikurangi jika kita melihat, toko-toko yang sudah kredibel ya, atau, toko-toko yang sudah memiliki, reputasi baik, sehingga kekecewaan itu akan sedikit berkurang. Tapi kebanyakan, orang itu hasil penglihatan di komputer tidak sama dengan, atau di layar monitor tidak sama dengan apa yang ada di kenyataannya. Mungkin di monitor kelihatan besar, pas datang itu kelihatan kecil, atau sebaliknya kelihatan kecil, tapi pas datang itu produknya besar banget. Nah, ini kerugian dan kelebihannya. Nah, itulah, saudara sekalian atau rekan-rekan sekalian tentang e-commerce. Terima kasih atas segala perhatian dan, atensinya. Sekali lagi saya, harapkan dipelajari lagi ya nanti. Kayaknya di e-commerce ini hanya sebagai tambahan saja, di UAS nanti tidak ada. Ini insya Allah kurang 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan lagi untuk UAS. Nanti di akhir, nanti saya akan kasih review, apa-apa yang harus kita pelajari, apa-apa yang Anda harus pelajari, untuk menghadapi UTS yang akan datang. Semoga kalian bisa dapatkan nilai yang terbaik semua. Jangan lupa mengirimkan tugas. Banyak, teman-teman yang belum memberikan tugas. Saya lihat kemarin, hampir, kalau nggak salah masih 70% lah yang mengumpulkan tugas. Saya harap ini bisa menjadi pendongkrak nanti kalian nilai-nilai UAS atau UTS kalian ya. Oke, sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.